Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 29 Juni 2024. Kita bersyukur di pagi yang indah ini kita boleh bangun dan masih merasakan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita kembali dalam pekerjaan kita, tanggung jawab kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini dari Lukas 4 ayat 31 hingga 37. Lukas 4 ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini kami telah bangun dengan tubuh yang kuat dan tidak kekurangan satupun. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam peristirahatan kami. Tuhan, sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami, tanggung jawab kami rindu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang akan kami baca dan juga renungkan, itu kami dapat pahami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 4 ayat 31 hingga ayat 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, dari pembacaan kita satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu alangkah hebatnya. Alangkah hebatnya. Kita sering mendengar atau kagum atas sesuatu yang tidak biasa dilakukan kebanyakan orang. Kekaguman itu berupa kemampuan menyembuhkan, kemampuan menciptakan sesuatu, kemampuan menyelesaikan suatu masalah, atau kemampuan lainnya. Kita kagum dan memuji dengan mengatakan, "Hebat sekali," atau "alangkah hebatnya," atau ungkapan-ungkapan sejenisnya yang hendak mengekspresikan kekaguman kita. Ungkapan tersebut juga disampaikan orang banyak yang berada di rumah ibadah di Kapernaum. Mereka kagum dengan hal yang terjadi di dalam rumah ibadah. Mereka tidak hanya mendengar pengajaran yang disampaikan Yesus Kristus, tetapi juga menyaksikan sesuatu yang hebat. Dengan kuasa, Yesus Kristus yang menghardik roh jahat yang berada di dalam tubuh seseorang. Dengan kuasanya yang tidak terbatas,
Yesus mengusir roh jahat itu, sehingga orang tersebut menjadi pulih. Betapa kagumnya mereka karena di satu sisi Ia mengajar dengan penuh hikmat, dan di sisi yang lain Ia memberi perintah kepada roh jahat. Mereka mengekspresikan kekagumannya dengan mengatakan, "Alangkah hebatnya! Kuasa Kristus sungguh besar dan melampaui apa yang kita tidak pikirkan. Ia sungguh hebat dalam mengajar, dan alangkah hebatnya Ia mampu mengusir roh jahat. Kuasa Tuhan mampu melepaskan kita dari belenggu dosa. Dengan demikian kuasa-Nya pula membebaskan kita dari pergumulan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita semua akan terkagum-kagum oleh kehebatan kuasa-Nya. Bagaimana kita dapat mengagumi kehebatan kuasa Yesus? Tentu hanya dengan iman yang sungguh di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap anugerah-Mu dan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan di pagi yang indah ini untuk mendengarkan, membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kami percaya perjalanan kehidupan kami itu tidak pernah terlepas dengan kuasa-Mu di dalamnya. Sehingga dengan kuasa-Mu, baik dalam pergumulan, persoalan hidup yang kami alami, Engkau mampu dan Engkau berkuasa di atasnya, sehingga Engkau melepaskan kami, menopang kami, menguatkan kami, sehingga dalam kami menghadapi pergumulan di dalam hidup kami menghadapinya tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Engkau. Dengan demikian kehidupan kami nyatakan iman kami, dan kami memuliakan nama-Mu di dalam hari-hari kami. Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai tanggung jawab kami, aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkatinya, sehingga dalam kami menjalani kehidupan kami, itu semua boleh berkenan dan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan teruslah tuntun kami di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan untuk keluarga kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami, maupun yang jauh dari kami. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kiranya apa yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, hari-hari mereka, itu boleh Engkau tuntun, dan kiranya mereka terus mengandalkan Engkau di dalamnya ya Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka boleh merasakan kehadiran-Mu yang nyata di dalam hidup mereka. Juga untuk segenap jemaat Taman Rea, di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, mungkin di antara kami, saudara-saudari kami, ada yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau senantiasa memulihkan mereka, campur tangan dalam setiap proses pemulihan mereka, sehingga kelak ya Tuhan mereka boleh pulih kembali, beraktivitas dengan baik, dan nama-Mu yang dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, bagi mereka yang berduka cita, kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu dan tuntunan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, sehingga di dalam duka cita mereka boleh dapat melihat dan merasakan kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan untuk orang tua kami, segenap lansia ya Tuhan, di hari-hari tua mereka, kiranya ya Tuhan Kau memberkati hari-hari tua mereka, memberikan kesehatan dan menuntun mereka
serta memberikan penghiburan-Mu di atas mereka, sehingga hari-hari mereka, masa tua mereka boleh merasakan penghiburan-Mu, tuntunan-Mu, dan penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk pelayanan kami di jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami Engkau berkati, sehingga pelayanan yang kami lakukan itu semua menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Berkati pelayanan kami, dan kiranya Tuhan melalui pelayanan kami, orang-orang dapat merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka juga ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 29 Juni 2024. Kiranya dalam kehidupan kita semakin berharap, bersandar pada kuasa Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, pergumulan kita, persoalan yang kita alami, itu terus Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.